Wa man taraka ar-rahata fid dunya shara yaumal qiyamah masrura. Ad-dunya darut ta'ab. Barang siapa yang meninggalkan rohah, tenang, santai, leha-leha. Barang siapa yang meninggalkan santai dan leha-leha di dunia ini, niscaya dia akan bahagia di akhirat. Maknanya orang itu di dunia capek ibadah, capek mujahadah. Karena dunia ini bukan untuk kita itu santai. Kita dituntut di dunia yang sementara ini ngumpulin bekal untuk akhirat. Jangan main-main. Seperti hadisnya Nabi ini. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau untuk urusan dunia, cari uang dan lain-lain, ka'annaka ta'ishu abada, seperti kau hidup selamanya. Kalau kau seumpama hidup selamanya, apakah kau akan terburu-buru mencari dunia? Kejar-kejar dunia, mati-matian? Enggak, masih lama. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Jangan ditunda-tunda. Seperti dan seakan-akan besok ini mati. Nabi SAW mengingatkan cara sholat pun apa? Shollu sholatal muwadda'. Ya. Seakan-akan ini akhir sholat yang kau lakukan. Maknanya kita hidup di dunia ini untuk urusan mengumpulkan bekal akhirat. Jangan santai. Harus capek. Karena ba'dus sholihin sampai mengatakan apa? La tukthirun naum. Jangan banyak tidur. Nanti di kuburan tidur terus nggak bangun nanti. Di dunia paling mentok tidur itu berapa? 12 jam. 12 jam tidur itu sudah capek banget. Ada enggak yang di atas 12 jam tidur? Nanti ashabul kahfi manusia biasa itu. Ya. Kalau orang biasa itu tidur 8 jam, 9 jam itu sudah maksimal. Thalabul ilm 6 saat. Santri 6 jam tidur. Kenapa? Ya, kalau 6 jam, kalau 8 jam berarti sepertiga. Berarti nanti di sini 6 tahun, tidur itu 2 tahun. Mondok di mana Batu? Berapa tahun? 6 tahun. Tidurnya 2 tahun. Majelasnya 2 tahun juga. Tinggal 2 tahun. Buat Jumatan, buat izin, jalan, buat ini. Terus talabul ilmnya berapa lama? Allahumma setengah tahun nanti talabul ilm ini. Makanya itu, gimana caranya kita ini di dunia jangan leha-leha. Jangan santai-santai untuk urusan akhirat. Ya. Karena ba'dul habaib ketika dijadwalkan untuk berdakwah gitu, kemudian dikasih waktu senggang untuk istirahat, beliau mengatakan majikna lirraha, jikna lita'ab. Saya nggak datang ke sini untuk refreshing. Saya tidur refreshing bisa di kota saya, tapi saya datang ke sini untuk capek. Karena kita memang capek, tapi bukan untuk cari dunia, capek untuk akhirat. Barang siapa yang meninggalkan leha-leha, berarti dia itu semangat akhirat, maka akan masruran yaumil qiyamah. Bahagia nanti di hari kiamat. Berarti sebaliknya, barang siapa yang nggak meninggalkan santai, jadi di dunia ya, santai banget. Ya ibadah santai, nanti aja ini, nanti aja. Hazinan yaumil qiyamah, nyesel nanti di hari kiamat. Orang sudah pada bawa amal ibadah, dia nggak bawa apa-apa. Ya. Maka itu, dunia ini bukan buat kita ngobrol yang nggak manfaat, bukan untuk kita bicara yang nggak manfaat, apalagi sampai yang haram.
katanya Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muhtarin yang kita baca beberapa saat, daripada hikmatul auliya min hikmatis salaf, mengatakan apa? Bahwa kita di dunia ini lam nastaghil illa bima yanfa'lana fid dunyawiyah au ukhrawiyah. Ente ngomong, ente duduk kepada sesuatu yang manfaat buat kamu dunia atau akhirat. Yang lainnya percuma, tinggalkan. Nongkrong di warung kopi, main domino. Ini lah dunia wala akhirat. Apa untungnya dunia itu? Tidak dapat apa, buang waktu. Terus buang waktu, belum kalau tukaran, belum kalau kalah darah tingginya kumat. Buang waktu, buang umur. Juga kalau sekali-sekali labas lah, anggap seminggu sekali, tapi yaumi yang berjam-jam untuk lumayan Pak. La tastaghil bihadil asya. Dunia nggak untung, akhirat juga nggak untung. Apalagi kalau dicampur main itu dengan riba, terus tambah dosa. Makanya pikir matang-matang. Kita hidup di dunia ini sekali, nggak bisa diulang. Capek sebentar nggak apa-apa, capek sebentar nggak apa-apa. Tapi nanti kayak ente di pondok ini, anggapan miniatur dalam kehidupanmu. Di pondok pesantren ini, ente cuma 6 tahun. Jangan main-main, jangan buang waktu. Kalau anda nanti setelah 6 tahun nyesel, begitu juga hidup. Ini dunia 60 tahun. Jangan main-main, kalau nanti mati nyesel. Ya. Ambil pelajaran dari anak-anak yang sudah keluar dari pondok pesantren. Datengin rumahnya. Ente dari mana? Lombok. Coba datengin anak-anak yang pernah mondok di Lombok. Ya, ente datengin siapa ustadz, siapa yang didatengin. Ustadz, antum mondok berapa tahun? 5 tahun. Antum nyesel enggak dulu waktu di pondok? Wah iya, padahal ini yang pinter. Iya, nyesel anak. Yang nggak menyesal itu adalah orang yang waktu di pesantren taklim terus ilmunya manfaat. Nanti gimana? Oh, enggak nyesal, alhamdulillah. Gumna bil wajib. Di pesantren seperti itu. Begitu juga hidup ini juga kayak gitu. Jangan buang-buang waktu. Ya. Karena ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ada di maktabah itu, nanti baca. Ya. Di mana para ulama, subhanallah, menghargai waktu sampai seperti itu. Tidak buang-buang waktu kecuali untuk yang manfaat. Kan Syekhuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri itu kalau keluar dari Rubat Darim, dari pintu Rubat itu nunggu sopir itu sambil baca. Karena sopirnya habis itu datang, beliau sambil baca kitab itu. Ya, begitu masuk mobil, dibaca kitab tadi itu sampai rumah tutup. Tiap hari ngajar gitu. Terakhir khataman kitab, ditanya Habib Salim, Habib, antum ini bacanya kapan? Kok khatamannya sekarang? Ini kitab yang saya baca ketika keluar dari Rubat Dari menuju ke rumah itu, di mobil. Ini khatamnya sekarang. Al-Fakir waktu menemani Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dakwah ilallah beberapa kali ke luar negeri. Kalau di bandara, model kayak kita kalau sudah di bandara ke duty free. Duty free itu jalan-jalan ke shop atau toko-toko, lihat ini. Habib Umar di mana? Duduk di pojok sendiri, tahfidz Qur'annya, di murajaah Qur'annya dibaca. Supaya nggak lupa Qur'annya dibaca. Itu beberapa kali Al-Fakir lihat. Pernah nemeni Habib Umar pakai private jet, pesawat pribadi. Mau cuman 1,5 jam pesawatnya ini. Yang kita orang naik pesawat private jet, Masya Allah, pertama kali seumur hidup. Duduk majelis sama teman. Habib Umar Qur'annya dikasihkan anaknya Salim. Habib Umar tadarus Qur'an. Baca Quran sampai tidur. Ya. Pulangnya gitu juga. Suruh baca kitab anak-anak.
kemudian baca kitab ini, beliau ketiduran, baru tidur. Jadi Habib ini nina bubuknya baca kitab. Ya, itulah gambus. Mau tidur nyetel gambus. Ini enggak, orang baca kitab. Masya Allah. Kita ini bukan baca kitab, lihat. Wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir itu kalau sudah sore di rumahnya, santri itu ada mungkin 15 anak, setiap anak bawa kitab sendiri. Bawa kitab ini, baca sama Habib Salim, selesai pulang. Terus kayak gitu. Ya. Ini orang-orang paling beruntung di dunia. Beliau waktu di dunia capek gitu, ngajar, taklim, semuanya. Tapi nanti di akhirat masrur. Bagaimana masalah? Kalau tidak bisa tambahin di kitab, jangan buang-buang waktu, eman. Sayang nanti. Khalas malam Jumat roha. Malam Jumat ini jelas, tak apa-apa. Tapi selain waktu malam Jumat tidak ada majelis. Sore ba'da sholat, ba'da roha, bawa kitab. Mahfudhatnya dihafalin. Ya, yang Arba'in Nawawinya dihafalin, Safinahnya dihafalin semua. Jangan buang-buang waktu. Kemis mau voli, mau sepak bola, mau golf juga tidak apa-apa di depan itu. Ya. Tapi kalau selain kemis, udah taklim bawa kitab. Tidak ada. Di pondok ini itu kalau sudah ada roha atau kalau nggak ada roha sampai maghrib, tidak ada tolaban, tidak bawa kitab, itu tidak ada. Dulu kayak gitu, tidak tahu lagi sekarang. Dulu sampai dipuji sama satu Habib Sholeh Al-Jufri waktu datang ke sini. Lihat, Masya Allah, tulaban. Tidak ada yang tidak bawa kitab, semua bawa kitab. Bukan doya al-waqt, apalagi yang di pojok sana itu. Sebelah sumur, akeh jine sumur. Ya, atau lagi di bawah jembatan. Di bawah jembatan tuh jadi ingat apa? Si manis jembatan Ancol. Ya, kan tempatnya jin lah jembatan ini. Semua sumur, jembatan, atau mahalul jannah. Buang-buang waktu semua. Kecuali bawa kitab taklim, ada. Ghairu khalas. Mahalul jannah. Ya, tidak ada jin, ente jinnya. Buang-buang waktu eman. Ustaz, tidak ada pelajaran. Tidak ada pelajaran. Kitab yang ente pelajari semua itu kalau dimurajaai mesti tidak cukup waktu. Baca lagi terus. Karena semestinya taklim di halaqah itu cuma 30%, yang 70% itu murajaah. Lebih dari itu mutalaah sendiri, belajar sendiri. Kan sudah belajar fikih, sudah belajar ini, sudah mulai ngerti. Sekarang mutalaah ittisaq. Oh, kalau masalah gini tuh gini, oh masalah gini tuh gini, oh gini. Terus nulis fawaid. Nggak harus semua dari guru, dari kita sendiri. Makanya ada orang lulusan dari Mekah, Hadramut, kadang kalah dengan lulusan dari sini. Kenapa? Ya, di sini dia walaupun mungkin tidak dapat guru seperti di sana, tapi mutalaah sendiri bisa jadi alim. Di sana kalau tidak belajar, ya percuma manfaat. Itu mau ke Hadramut, mau ke Mekah, mau kemana, kalau tidak belajar, manfaat. Ya, harus pelajari sendiri. Kalau tidak tahu, tanya ustaz. Anda tadi mutalaah sendiri, bab ini nggak paham. Terangkan. Ada banyak ustaz di sini, bisa ditanya. Al-muhim, jangan santai. Orang cari dunia aja, yahusul bahar man talabal la'ali wa man talabal ula sahirul layali. Orang cari mutiara aja harus tenggelam ke dasar laut kok. Lah ini orang mau cari ilmu sama mutiara mahal mana? Terus mau tidur, bangun. Ya, bangun tidur lagi, bangun tidur. Itu mazhabnya Mbah Surip itu. Bukan mazhab Syafi'i ya. Ya.
Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, wasbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Ya, katanya Imam Syafi'i, sabar. Dari nuntut ilmu itu sabar. Sabar dari siapa? Dari guru. Kadang guru itu keras. Guru itu sabar. Karena kebanyakan orang gagal nuntut ilmu karena lari dari guru. Ya. Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahri tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar 1 jam aja, apalagi bertahun-tahun di sini, akan meneguk hinanya kebodohan seumur hidup. Ya, seumur hidup kita nyesel gara-gara kita nggak mau belajar, gara-gara buang-buang waktu. Wa man fatahu ta'allum waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang muda kayak kalian tapi hilang waktunya, nggak mau belajar, maka walaupun belum mati, ente takbir sholat jenazah buat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana masih hidup, ente mayit. An-nasu mauta ilal ulama. Ya. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Wa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Ya. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa mata qaumun wa hum fil nasi ahya'u. Al-jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Hidup hakiki itu mereka orang yang mau nuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa in lam yakuna fala tibara lidzati. Ente ini dikatakan seorang yang berpunyai harga diri kalau punya ilmu dan takwa sama Allah. Tapi kalau kalian nggak punya ilmu, nggak bertakwa sama Allah, la tibara lidzati. Ente nggak punya harga diri ente ini. Alhamdulillah. Ada kalam Syafi'i. Terus katanya Imam Syafi'i dalam syairnya yang lain, akhi lan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin takain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatil ustad wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Kalau mau nuntut ilmu harus cerdas, harus benar-benar serius, harus mujahadah, harus modal. Korbankan semua yang kita miliki demi ilmu. Wah, harus baik sama guru. Harus dekat, cari hati di hati guru. Karena semua ulama yang berhasil yang dicintai gurunya. Gak ada sejarah seorang yang dibenci gurunya, dimurkai gurunya jadi orang alim. Gak ada. Wa suhbati ustadin wa tuli zaman. Gak ada masa berakhir untuk nuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, kata Rasulullah. Tuntut ilmu dari kau pangkuan ibumu sampai kau mati. Al-Imam Malik ketika ditanya tentang nuntut ilmu, apa kata beliau? Beliau ini umur 60 tahun mungkin, masih megang, ya, Imam Malik, ya, masih megang apa? Pulpen. Pulpen itu pena. Pena itu namanya, tempatnya itu namanya mahbaroh. Dari kata hebir. Hebir apa? Tinta. Mahbaroh tempatnya tinta. Ditanya, masih bawa pulpen, masih nyatet, masih nulis. Jawaban beliau, ma'al mahbaroh ilal maqbaroh. Nah, kata. Saya lihat yang seperti itu ada Kiai Jamal, Kiai Jamaluddin Tambak Beras. Kiai Jamal ini alim, ufaqih, nahwi, punya pondok, manfaat ilmunya, banyak umatnya. Tapi kalau saya diundang di umur 60 atau 65 sampai umur 70-an, belum meninggal kalau nggak salah 80-an umur. Di umur 70-an berarti, di umur 70 tahun, itu kalau Al-Fakir ngisi ceramah, beliau bawa pulpen sama kertas. 1 jam ceramah itu nggak pernah terus guyon, nggak pernah dengerin, catat, dengerin, catat. Bukan sekali,
Tiap kali diundang, beberapa kali. Sampai kadang-kadang anak mikir, waduh ini tidak enak. Kalau diundang Kiai Jamal ini harus murojaah dulu. Sebab kalau fawaidnya sama tidak enak. Nulisnya masuk sudah ditulis. Nulis. Kemudian santrinya ngomong, Habib, yang antum sampaikan itu ditulis sama beliau. Beliau rutinannya itu 40. Rutinannya itu kalau tidak salah dalam sebulan itu 40 atau 50 rutinan. Itu yang antum sampaikan itu disampaikan lagi di rutinannya. 70 tahun thalabul ilm. Kita kadang-kadang sudah umur 30 sudah tidak mau megang kitab. Walas alim guys. Ya mondok 5 tahun sudah terus ilmu gitu-gitu tok. Emang ya paham ada. Thor ada. Tahu Thor ente? Kebu. Sapi. Kif ilmu kok gitu-gitu tok. Ilmu itu laut kok ilmu gitu-gitu tok. Anak pernah dengar dari orang, ada satu ustaz mau ceramah, keluar dia, anak suwi mondok, sing disampaikan ngono-ngono iku tok. Maya paham lah. Berarti menunjukkan bahwa dia tidak belajar benar. Ya. Zakat wa hiris wa ijtihad wa bulghah wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Ya. Benar itu. Tuntut ilmu yang benar, jangan main-main. Ya. Dan ingat, ada satu hal yang penting. Jangan punya pikiran, sekarang santai-santai aja. Nanti kalau anak sudah di Hadramut, ada dalil rusuk. Itu tanda orang akan gagal taklim. Anak mau alim di sini, di sana ekstra, ziyadah. Itu yang berhasil. Tapi ente pikiran seperti itu tuh pikiran banyak orang. Di pondok ini nanti aja, di sini tenang aja. Nanti kalau anak sudah di Hadramut baru ijtihad benar. Hada ma yanfa. Iya kalau ente berangkat ke Hadramut. Enggak. Ya kalau ada waktu berangkat ke Hadramut, matek di sini. Sudah jangan. Anak mau alim di sini. Nanti di Hadramut ziyadah wa barokah wa semuanya. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.